Hai guys, jumpa lagi dengan Edufit. Kali ini kita akan melanjutkan lagi membahas soal penilaian akhir semester atau PAS semester yang pertama. Mata pelajarannya adalah Matematika Wajib kelas 10 MIPA IPS. Untuk yang bagian kedua, kita akan bahas nomor 16 sampai dengan nomor 30. Di bagian yang pertama kita sudah bahas nomor 1 sampai dengan nomor 15. Bagi yang belum melihat silahkan bisa dilihat di video Edufit. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mengikuti video pembelajaran dari Edufit secara gratis. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan ya. Sekarang nomor 16. Sebuah perusahaan asuransi melakukan perhitungan premi yang akan dibayarkan kepada pemegang polis dalam kurun waktu tertentu. Besar premi yang dibayarkan memenuhi persamaan berikut. Batas waktu T dalam bulan ya. Yang diperlukan oleh pemegang polis agar mendapat premi paling banyak 6 unit adalah titik-titik. Jawabannya yang mana? Kalau mau dicoba dulu silahkan dipending videonya kemudian dijawab ya. Kemudian kita cocokkan bareng-bareng. Baik, kalau sudah kita bahas ya. Di sini diberikan rumusannya FT sama dengan 2 plus akar 4T min 4. Kemudian di sini paling banyak, ada kata paling banyak. Paling banyak adalah 6 unit. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kalau ada kata paling banyak itu kan berarti lebih kecil sama dengan ya, atau kurang dari sama dengan. Jadi FT-nya ini atau 2 plus akar 4T min 4 itu harus kurang dari sama dengan 6. Karena paling banyak 6. Jadi kalau lebih dari 6 tidak boleh ya. Harus ada kurang dari sama dengan 6. Nah, ini diselesaikan dengan cara pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan bentuk akar ya. Untuk yang bentuk akar itu ada syaratnya ya. Yang pertama syarat yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Syaratnya berarti 4T min 4 itu harus lebih besar dari 0. Ini syaratnya ya. Jadi yang di dalam akar itu tidak boleh negatif ya. Harus lebih besar dari 0. Berarti kalau begitu 4T lebih besar dari min 4 pindah ruas jadinya 4, maka T-nya lebih besar dari 4 bagi 4, 1. Berarti T-nya harus lebih besar dari 1. Dari syarat saja sudah ketemu jawabannya sebenarnya ya. Ini jelas salah kan? Ini salah, benar, salah. Kalau gitu jawabannya D ya. Ini baru dilihat dari syarat. Coba sekarang kalau kita kerjakan lanjutannya dari syarat sudah ya. Sekarang kita selesaikan yang pertidaksamaannya. Pindahkan 2 ini ke ruas kanan. Jadinya adalah akar 4T min 4 kurang dari 6 kurangi 2 berarti 4 ya. Karena pindah ruas kan, jadinya 6 kurangi 2. Atau masing-masing ruas dikurangi 2. Kemudian karena ada akar berarti kedua ruas dikuadratkan ya. Kedua ruas dikuadratkan berarti jadinya akar sama kuadrat tinggal isinya. Berarti tinggal 4T min 4 kurang dari sama dengan 16. Kalau begitu 4T kurang dari min 4 pindah ruas jadinya plus 4. 16 tambah 4 berarti 20. Kalau begitu T-nya kurang dari 20 bagi 4, yaitu 5. Sehingga kalau digabungkan antara syarat dengan penyelesaian pertidaksamaan, T itu kurang dari 5 dan T-nya lebih besar dari sama dengan 1. Sehingga jawabannya cocok yang D. Lanjut ke nomor 17. Sistem bersama linear 3 variabel atau SPLTV di bawah ini yang mempunyai banyak penyelesaian adalah, yuk dijawab guys, yang mana jawabannya? Baik, kalau sudah kita bahas ya, ini di sini yang mempunyai banyak penyelesaian. Biasanya kan penyelesaiannya tunggal, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, gitu kan? Biasanya ya, karena yang ditanyakan di sini banyak penyelesaian, maka jawabannya di antara D sama E. Yang 2 persamaan ini. Kalau yang 3 persamaan ini normal ya. 3 variabel itu pastinya 3 persamaan ya. Di sini sudah jelas Y sama dengan 1 berarti sudah tunggal ya. Jawabannya tidak bisa yang lainnya. Maka ini bukan jawabannya. Kemudian yang B ini juga sama ya. Salah satunya ini X-nya sama dengan min 2 kalau pindah ruas 2. Berarti X-nya 2. Jadi ini bukan banyak penyelesaian tapi ini penyelesaiannya tunggal. X-nya hanya 2 saja. X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Kemudian yang Z ini juga pasti nanti kalau dieliminasi dia akan ketemu X, Y, dan Z yang tunggal. Maka ini bukan banyak penyelesaian.
Nah, di antara D dan E. Nah, untuk yang D, ternyata kalau kita perhatikan, ini jadi 2, 3 jadi 6, 5 jadi 10. Ini kan sama hanya dengan satu persamaan saja, karena ini bisa disederhanakan yang kedua ini. Misalkan ini yang ini dibagi 2, berarti jadinya adalah 2x, 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Jadi ini sebenarnya hanya ada satu persamaan saja. Sehingga untuk yang satu persamaan itu bisa bermacam-macam penyelesaiannya. Jawabannya ya pastinya D ya. Kalau yang E karena di sini ada 3 variabel dan dia tidak merupakan kelipatannya, ya berbeda-beda kan ini. Kemudian dia hanya diberi 2 persamaan, maka ini kemungkinan besar tidak ada penyelesaiannya. X-nya tidak ketemu, Y-nya tidak ketemu, Z-nya juga tidak ketemu. Karena hanya diberikan 2 persamaan. Kita cek lagi ke yang D, apakah benar D. Kita cek ya, misalkan X-nya ganti 0, berarti X sama dengan 0. Berarti 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0 juga sama. Berarti artinya X-nya bisa 0, Y-nya bisa 0, kemudian Z-nya bisa 0. Bisa jadi X-nya sama dengan saya ganti dengan berapa kira-kira? Min 1 ya. Kemudian Y-nya saya ganti min 1 juga. Kemudian Z-nya saya ganti 5. Bisa nggak? 2 kali min 1 nilainya min 2. Kemudian 3 kali min 1 nilainya adalah min 3. 5 kali Z. Z-nya berarti diganti bukan 5 ya. Z-nya 1. 5 kali 1 nilainya adalah plus 5. Berarti min 2, min 3 itu min 5. Min 5 plus 5 nilainya sama dengan 0. Berarti X-nya itu bisa 0, bisa min 1, bahkan bisa yang lainnya kan. Jadi ini artinya dia mempunyai banyak penyelesaian, tidak hanya tunggal penyelesaiannya. Oke guys, lanjut ke nomor 18. Diketahui sistem persamaan linier ada seperti ini, maka nilai dari 5x plus 3y min 4z adalah. Yuk dicoba dikerjakan. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Di sini yang ditanyakan tidak istimewa ya, maka ini kalau dijumlahkan pun semuanya ketiga-tiganya ini tidak mendapatkan hasil yang pintas, yang cepat tidak. Maka mau tidak mau kita harus kerjakan dengan cara biasa. Kita eliminasi satu-satu ya. Yang pertama kita anggap ini adalah persamaan yang pertama, kemudian ini adalah persamaan yang kedua, yang ini adalah persamaan yang ketiga. Kita harus mengeliminasi, misalkan yang mau kita eliminasi adalah 1 dan 2. Berarti 1 dan 2, ini kita eliminasi ya. Berarti jadinya yang mau dieliminasi apa? Misalkan saya mau mengeliminasi Y-nya. Berarti di sini 2Y, di sini hanya 1Y. Berarti biar nanti hilang, berarti koefisien Y-nya ini harus sama. Biar jadi 2, berarti yang bawah ini, yang persamaan kedua ini semuanya dikali 2. Berarti yang atas tetap ya, yang atas tetap 4x min 2y min 3z sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua ini semuanya dikali 2. Jadinya adalah 4x plus 2y plus ini juga kali 2. 2z kali 2 berarti 4z sama dengan 4 kali 2 berarti 8. Kita eliminasi. Sebenarnya ini ternyata sudah kita dapatkan dua koefisien yang sama ya. Koefisien x dan koefisien y boleh di eliminasi X-nya dulu atau Y-nya dulu juga boleh. Kalau mengeliminasi X-nya berarti dikurangi, kalau mengeliminasi Y-nya berarti ditambah. Karena ini tandanya beda, 1 min 1 plus ya. Kita eliminasi Y-nya saja. 4X tambah 4X jadinya adalah 8X. Min 2Y ditambah 2Y berarti 0, tidak usah kita tulis. Kemudian min 3Z ditambah 4Z berarti plus 1Z atau Z saja. Sama dengan 2 tambah 8 berarti 10. Oke, sudah kita dapatkan eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Kemudian kita harus mengeliminasi salah satunya di antara 1 atau 2. 1 boleh, 2 boleh. Saya pilih yang 2 saja ya, berarti 2 dan harus melibatkan persamaan yang ketiga. Jadi 2 dan 3. 2, 3 boleh, 1, 3 boleh. Ya, jadi bebas. Saya ambilnya adalah 2 dan 3. Karena ini sudah mengeliminasi Y, berarti yang ini juga harus mengeliminasi Y. Ternyata Y-nya koefisiennya sudah sama, tidak usah kita kalikan. Langsung kita jumlahkan aja. Misalkan saya tulis ulang ya, 2x plus y plus 2z sama dengan 4. Kemudian di sini 3x min y plus z sama dengan 7. Biar hilang y-nya berarti ditambah ya. Kalau ditambah jadinya 2 tambah 3x itu jadinya adalah 5x. Y ditambah min y berarti hilang atau 0.
Kemudian ditambah 3Z, 2Z tambah Z berarti 3Z sama dengan 4 tambah 7 berarti sama dengan 11. Nah, dari dua persamaan ini yang kita dapatkan hasil eliminasi tadi. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Ini kita eliminasi lagi ya. Jadi dari dua ini kita eliminasi. Mau mengeliminasi apanya? Misalkan kita eliminasi Z-nya ya. Berarti kalau eliminasi Z-nya berarti yang 8, yang Z yang atas ini kali 3 biar koefisiennya sama-sama 3. Saya pindah kemana ke sini ya. Jadi ini kali 3 berarti jadinya adalah 24X. Kali 3 berarti jadinya adalah 3Z sama dengan 10 kali 3, 30. Kemudian yang ini pindah ke atas ya. Ditulis ulang yaitu 5X plus 3Z sama dengan 11. Ya, ini 3. Dieliminasi karena sama-sama positif berarti dikurangi ya. 24X dikurangi 5X berarti 19X. 3Z kurangi 3Z 0, nggak usah ditulis. 30 dikurangi 11 berarti 19. Maka X-nya ketemu sama dengan 1. Nah, X-nya sudah ketemu 1. Kalau X-nya sudah ketemu 1 berarti kita cari nilai yang lain. Kalau 1 sudah ketemu pasti yang lain sudah, tinggal substitusi saja ya. Kita mau substitusi kemana? Yang ada X-nya di sini berarti kita substitusi ke persamaan ini juga masalah ya. 5X plus X-nya kita ganti 1 ya. 3Z sama dengan 11. X-nya kita ganti 1. Ini kita ganti 1. Jadinya 5 kali 1 nilainya adalah 5. Maka 3Z sama dengan 11. 5 pindah ruas jadinya min 5. Jadinya sama dengan 6 ya di sini. Maka Z-nya sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2. Ketemu Z-nya adalah 2. X sudah ketemu. Z sudah ketemu. Tinggal mencari nilai Y-nya. Y-nya ada di mana? Y-nya ada di persamaan yang mana saja, nggak masalah ya. Kembalikan ke sini juga boleh. Misalkan kita ke persamaan yang tengah ini. Di sini X-nya kan sudah ketemu nilainya berapa? 1, berarti 2 kali 1 nilainya adalah 2. Ditambah Y belum ketemu, ditambah dengan 2Z. Z-nya sudah ketemu 2, berarti 2 kali 2 nilainya adalah 4, sama dengan di sini 4. Maka Y-nya sama dengan 4 sama 4 kan nanti 0. Masing-masing ruas kurangi 4 kan jadinya ini 0 ya. Plus 2 pindah ruas jadinya min 2. Berarti Y-nya adalah min 2. Sudah ketemu semuanya, tinggal kita masukkan ke yang ditanyakan ini. Jadi sama dengan 5X, berarti 5 kali X. X-nya adalah 1, ditambah 3 kali Y. Y-nya adalah min 2, kemudian dikurangi 4Z. Z-nya adalah 2. Jadinya sama dengan 5 dikurangi 6 dikurangi 8. Sama dengan min 9. Ya, jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi guys, nomor 19. Parabola Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C melalui titik ini, dan ini, maka nilai A, B, C berturut-turut adalah yang mana jawabannya? Baiklah, kalau sudah ketemu kita bahas ya. Di sini ada parabola Y, X, di sini ada huruf Y, X, A, B, C, banyak banget ya. Tapi di sini ada kata titik. Yang namanya titik itu sudah pasti X, Y. X, Y, X, Y. Di rumus parabola ada X sama Y. Berarti tinggal mengganti saja. Berarti caranya berarti min 1,6. Kita substitusikan ke persamaannya. Jadi Y-nya diganti angka 6. Ketika X-nya diganti min 1, nanti nilainya sama dengan 6. Begitu ya. X-nya kita ganti 1. Min 1 ya. Min 1 kuadrat nilainya 1. 1 kali A nilainya adalah A. Ditambah dengan B-nya diganti dengan min 1. Min 1 kali B berarti nilainya min B. Min B. Kemudian plus C. Tetap. Nilainya akan sama dengan Y. Y-nya sama dengan 6 di sini ya. Berarti 6. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua 1,2. 1,2 berarti jadinya adalah X-nya diganti 1. Jadinya A plus B plus C sama dengan 2. Yang ketiga 2,3 berarti jadinya adalah X-nya diganti 2. 2 kuadrat berarti 4. 4A plus BX berarti B-nya ganti 2. Jadinya 2. X-nya ganti 2 berarti 2 kali B nilainya adalah 2B. Plus C tetap sama dengan 3. Ada 3 persamaan. Jadi ada 3 variabel, maka caranya seperti yang tadi ya. Oke, kita lihat yang persamaan 1 dan 2 ini ada istimewanya ya. Di sini koefisiennya 1, koefisiennya 1. Jadi kita eliminasi yang 1 dan 2 ini saja dengan cara dikurangi. Kalau dengan cara dikurangi nanti A kurangi A
0, kemudian min B kurangi B jadinya adalah min 2B, kemudian C kurangi C 0, nggak usah kita tulis, langsung sama dengan 6 kurangi 2 berarti 4. Nah, di sini sudah ketemu, B-nya sama dengan 4 bagi min 2, nilainya min 2. B-nya min 2. Ya, jawabannya B, C berturut-turut, ini salah, salah, salah. Ada 2 jawaban yang masih tersisa. Ya, mau tidak mau kita harus mencari satu-satu. Ya, kita kembalikan lagi ke persamaan yang lainnya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, kita dapatkan B-nya sama dengan min 2. Nah, B sama dengan min 2 ini harus masuk ke persamaan yang ketiga. Jadi di antara dua persamaan ini sudah kita dapatkan hasilnya, kemudian saat hasilnya ini masuk ke persamaan yang lainnya. Jadi harus masuk ke yang sini. Sehingga di sini jadinya adalah 4A plus 2 kali min 2 berarti jadinya adalah min 4. Kemudian plus C sama dengan 3. Kalau kita pindah ruas min 4-nya jadinya adalah 4A plus C sama dengan min 4 pindah ruas jadinya 4. 4 tambah 3 berarti 7. Ini persamaan yang ketiga jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau mengeliminasi dengan persamaan yang pertama atau kedua bebas. Misalkan kita mau mengeliminasi dengan persamaan yang kedua ya. Berarti A-nya tetap A, kemudian B-nya kita ganti dengan min 2. Min 2. Kalau pindah ruas jadinya berapa? Plus 2 ya. Berarti langsung saja A plus C sama dengan min 2 di sini, pindah ruas jadinya plus 2. Di sini sudah ada 2. 2 tambah 2 berarti 4. Nah, ini kita eliminasi. Jadinya 4A dikurangi A itu adalah 3A sama dengan, karena C kurangi C 0 ya. 7 kurangi 4 berarti 3, maka A-nya sudah ketemu 1. B-nya min 2, A-nya 1, berarti jawabannya adalah yang E kan. Ya, kalau misalkan mau dicari lagi yang C juga nggak apa-apa, kita kembalikan ke persamaan yang mana, yang ini lagi. Ya, jadinya adalah A-nya kita ganti 1 ditambah C sama dengan 4, maka C-nya sama dengan 4 kurangi 1, 3. Ya, cocok, berarti jawabannya A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya 3. Lanjut ke nomor 20. Diketahui SPL, sistem persamaan linear. 1, 2, 3, ada 3 persamaan, ada 3 variabel juga, ABC ya. Nilai dari A, yang ditanyakan adalah nilai dari A. Yang memenuhi adalah, karena yang ditanyakan A, jangan sekali-kali mengeliminasi A-nya ya, karena A-nya ditanyakan. Ada 3 persamaan itu kita eliminasi, misalkan saya eliminasi 2 dan 3, boleh ya. Biar nanti A-nya tetap ada, berarti yang di sini yang dihilangkan, ya jelas C ya, karena di sini ada C-nya. Karena sudah sama koefisiennya, maka tinggal dijumlahkan aja. Berarti 2 dan 3 ini kita jumlahkan, 3A ditambah 3B, 3A ditambah 3B, plus 2C ditambah min 2C, 0, nggak usah ditulis, nilainya sama dengan 12 ditambah min 9, yaitu 3 ya, atau 12 kurangi 9. Karena ini sudah sama-sama 3, kita boleh membagi masing-masing dengan 3, yaitu tinggal A plus B sama dengan 1, masing-masing dibagi 3. Oke, jadi dari 2 persamaan ini, 2 dan 3, kita dapatkan ini. Kemudian dari yang ini harus melibatkan yang pertama. Yang pertama harus dilibatkan ya, dengan yang sudah dieliminasi ini. Ya, kita tinggal tulis di bawahnya saja, yaitu 2A plus B sama dengan di sini 3. Langsung ya. Karena yang ditanyakan adalah A-nya, berarti B-nya yang dieliminasi, berarti dikurangi ya. Kita kurangi dari bawah ke atas saja. 2A dikurangi A, tinggal A, kemudian B kurangi B 0, nggak usah kita tulis. 3 kurangi 1, nilainya 2. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang C. Ya, karena yang ditanyakan adalah nilai A-nya. Oke guys, kita lanjut lagi ke nomor 21. Umur Ani dibanding Dita adalah 2/3, sedangkan umur Dita dibanding umur Elita adalah 5/6. Jika jumlah umur ketiganya adalah 86 tahun, maka umur Dita adalah titik-titik. Mau dicoba? Silahkan dicoba dulu. Oke, kalau sudah kita bahas ya, ini bisa dikerjakan dengan cara, karena di sini ada Ani, Dita, dan Elita, berarti ada 3 orang, berarti 3 variabel, bisa dikerjakan dengan cara substitusi eliminasi. Tapi kali ini kita akan bahas dengan cara SMP saja ya. A banding D, Ani banding Dita itu sama dengan 2/3. Kemudian Dita banding Elita itu sama dengan 5/6. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah umur, bukan yang ditanyakan, yang diketahui adalah jumlah umur ketiganya. Berarti ada Ani, ada Dita, ada Elita. Ini kalau dijumlahkan sama dengan di sini 86 tahun. Yang ditanyakan umur Dita, berarti D sama dengan berapa?
Di sini namanya adalah perbandingan bertingkat ya guys. Kalau perbandingan bertingkat ini D-nya kan sudah sama nih, padahal ini D-nya di sini 3, di sini 5 kan tidak sama. Padahal di sini kan sama-sama D. Ini kan belum sama. Berarti caranya biar nanti sama, kita samakan dulu A banding D banding E, itu jadinya adalah kita pakai rumus halilintar ya. Set gitu ya. 2 kali 5 berarti 10, kemudian dibanding 5 kali 3 berarti 15, dibanding 3 kali 6 berarti 18. Nah, ini adalah perbandingan yang sudah jadi. Jadi A itu 10, D-nya 15 dan E-nya adalah 18. Karena yang ditanyakan di sini adalah umur Dita, berarti Dita sama dengan Dita itu nilainya adalah 15, kemudian dibagi dikali. Dikalikan dengan yang diketahui ini adalah 86 tahun. Karena yang ditanyakan umur ya. Berarti di sini adalah 86 tahun. 86 tahun itu punya siapa? Punya jumlah ketiganya. Berarti ini dijumlahkan ketiganya. 10 tambah 15 tambah 18. Ini dijumlahkan semuanya. 10 tambah 15, 25. 25 tambah 18. Atau 33 tambah 10 yaitu 43 ya. Di sini 43. Ini adalah hasil penjumlahan dari ketiganya ini. Kita coret ya. 86 bagi 43 adalah 2. 15 kali 2 berarti adalah 30. Jadi umur Dita adalah 30 tahun. Oke guys, ketemu jawabannya C. Oke guys, lanjut lagi ke nomor 22. Andi membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 1 kg mangga dengan harga 66.000. Wati membeli 4 kg jeruk, 2 kg apel, dan dengan harga 100.000. Rudi membeli 2 kg apel, 1 kg mangga dengan harga Rp56.000. Budi membeli 2 kg jeruk, 2 kg apel pada toko yang sama. Jika Budi membayar dengan uang Rp100.000, maka kembalian diterima Budi adalah titik-titik. Mau dicoba? Silahkan dicoba dulu. Baik, kalau sudah kita kerjakan ya, kita bahas bareng-bareng. Di sini ada jeruk, apel, dan mangga. Kita misalkan dengan huruf saja ya, ABC boleh, XYZ boleh, atau boleh juga dengan huruf pertamanya ini. Enggak masalah ya. Misalkan saya buat ini jeruk berarti C, kemudian apelnya adalah A, mangganya berarti M. Juga nggak apa-apa ya. Jadinya di situ kalau kita buat persamaannya, model matematikanya adalah 2C, kemudian ditambah 1 apel berarti A saja, ditambah dengan 1 mangga berarti M saja, sama dengan harganya 66.000. Kemudian persamaan yang kedua adalah 4 kg jeruk berarti 4C ditambah dengan 2 kg apel berarti ditambah dengan 2A, mangganya tidak ada berarti langsung sama dengan 100.000. Yang ketiga, Rudi membeli 2 kg apel berarti langsung 2A, kemudian di sini 1 mangga berarti plus M, sama dengan harganya 56.000. Nah, sekarang kita eliminasi dari 2, 3, 1, 2 boleh, 2, 3 boleh ya. Kita mengeliminasi misalkan 1 dan 2 ini. Untuk mengeliminasi C-nya berarti kita kali 2 yang atas. Yang atas kita kali 2. Jadinya adalah 4C ditambah 2A ditambah 2M sama dengan 66 kali 2, 132 berarti 132.000. Kemudian yang kedua ini tetap ya, 4C plus 2A sama dengan 100.000 dikurangi. Ternyata kalau dikurangi kita langsung mengeliminasi 2 ya, antara C dan A ini sudah hilang semua, berarti tinggal 2M sama dengan 32.000. Maka M-nya sama dengan 32 bagi 2 berarti 16. Berarti harga 1 kg mangga itu adalah 16.000. Sudah ketemu 1 berarti yang lain tinggal substitusi ya. Kita substitusi ke persamaan yang ini untuk mencari nilai A. Apelnya berarti 2A sama dengan 56.000 ya. M-nya kita ganti 16.000 karena di sini 16.000 positif, kalau pindah ruas jadinya negatif. 16.000 berarti 2A sama dengan 56 bagi 56 kurangi 16 berarti 40 ya. 40.000 berarti A-nya sama dengan 20.000. Ketemu A-nya. Selanjutnya dicari nilai yang belum apa, M, A berarti C ya. C-nya kita masukkan ke persamaan yang ini saja, C. Berarti jadinya adalah 4C di sini ya, 4C ditambah 2A.
2A itu berarti jadinya adalah 40.000 ya. 40.000 sama dengan 100.000. Maka 4C sama dengan 100.000 kurangi 40.000 berarti 60.000. C-nya berarti sama dengan 60 bagi 4, 15.000. Berarti sudah ketemu semua. Terus yang ditanyakan itu adalah jika Budi membayar uang 100.000, ya Budi ini ya, uangnya adalah 100.000. Untuk membayar berarti dikurangi 2 kg jeruk berarti 2C. Berarti 2 kali C, C-nya 15.000. Dikurangi lagi untuk membayar 2 kg berarti 2 kali apel. Apelnya adalah 20.000. Ya, berarti sama dengan 100.000 dikurangi 30.000 dikurangi 40.000. Ini sudah 70.000 kan, berarti jadinya tinggal sisanya 30.000. Ya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut guys, nomor 23. Di dalam dompet Indah terdapat uang 5 ribuan, 2 ribuan, dan 1000-an. Berjumlah 30.000. Jumlah uang 5 ribuan dan 1000-an adalah 26.000. Selisih uang 5 ribuan dan 2 ribuan adalah 16.000. Jumlah lembar uang 5 ribuan, 2 ribuan, 1000-an semuanya adalah titik-titik. Yuk dicoba. Nah, sekarang kita bahas ya. Di sini ada uang 5 ribuan, 2 ribuan, dan 1000-an. Jadi 5 ribuan kita misalkan dengan huruf saja ya. Misalkan apa? A ya. Ini 2 ribuan berarti B, yang 1000-an berarti C. Nah, sekarang berjumlah berarti kita buat model matematikanya. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 30.000. Ini adalah model matematika yang pertama, kalimat pertama ya. Kemudian jumlah uang 5 ribuan dan 1000-an. 5 ribuan itu adalah A ditambah dengan 1000-an itu C, berarti ditambah dengan C. Nilainya sama dengan 26.000. Selanjutnya selisih uang 5 ribuan. 5 ribuan itu adalah A dikurangi dengan 2 ribuan, berarti B nilainya sama dengan 16.000. Jumlah lembar uang 5 ribuan, 2 ribuan, dan 1000-an semuanya adalah kita cari nilai ABC-nya dulu ya. Kita eliminasi 2 dan 3 sini ya. 2 dan 3 karena sudah sama-sama A, berarti kita tinggal menjumlahkan saja. Mengurangkan ya biar tereliminasi. A dikurangi A, 0, nggak usah kita tulis, berarti C. B dikurangi dengan min jadinya plus B ya. Negatif B itu jadinya plus B. Atau kita balik saja, B plus C. Nilainya sama dengan ini dikurangi 26 kurangi 16 berarti 10. Ya, 10.000. B plus C-nya adalah 10.000. Kemudian kita eliminasi. Tadi ini kan sudah 2 dan 3 ya. Kita eliminasi harus melibatkan yang pertama. 1 dan 2 ya. Kalau kita ambil 1 dan 2 berarti yang pertama adalah A plus B plus C sama dengan 30.000. Kemudian yang kedua adalah A plus C sama dengan 26.000. Nah, di sini kita kurangi aja. Kita kurangi ya. Berarti A kurangi A 0. Kemudian B kurangi nggak ada berarti tetap B. Kemudian C kurangi C 0. Berarti sudah langsung B sama dengan 30.000 dikurangi 26.000 berarti 4.000 ya. Nah, ini adalah B-nya. B-nya 4.000 sudah ketemu. Kalau B-nya sudah ketemu berarti kita tinggal cari yang lainnya. B-nya 4.000 maka C-nya sama dengan 10.000 dikurangi 4.000 berarti 6.000. Ya, C-nya adalah 6.000. Selanjutnya kita cari nilai A-nya belum ada ya. Berarti A-nya kita masukkan ke persamaan yang ini. Berarti A belum tahu. A-nya di sini aja. A ditambah dengan C. C-nya adalah 6.000. Sama dengan 26.000. Berarti A-nya sama dengan 26 kurangi 6. Berarti 20.000. Ini adalah A-nya. Ya, di sini yang ditanyakan adalah apanya? Jumlah lembar. Di sini lembarnya kan. Nah, ternyata di sini A-nya itu sama dengan untuk yang A itu sama dengan 20.000 kan.
Berarti lembarnya yang ditanyakan 20.000, kalau 5 ribuan berarti kan artinya dibagi ya. Berarti 20.000 karena ini 5 ribuan berarti dibagi dengan 5.000. Dibagi 5.000. Berarti ada 4 lembar. LBR saja ya, 4 lembar. Kemudian yang B itu berarti yang 4.000 ya. 4.000 dibagi dengan berapa ribuan? 2 ribuan, berarti dibagi dengan 2.000. 4.000 bagi 2.000 berarti 2 lembar. Kemudian yang C itu adalah 6.000 dibagi dengan 1.000-an, berarti dibagi 1.000. Berarti sama dengan ada 6 lembar. Kalau ditanyakan jumlah seluruh lembarnya berarti kita jumlahkan. Jadinya ada 12 lembar. Oke, jawabannya adalah yang D. Titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih besar X kuadrat min 4X min 21 adalah titik-titik. Jawabannya yang mana? Ya, kita bahas ya. Jadi ada titiknya sudah ada. Kemudian ini memenuhi pertidaksamaan ini. Caranya kita cek ya, dicek. Ini kan titik ya. Titik itu berarti pastinya adalah X, Y. Di sini sudah ada Y, sudah ada X. Berarti tinggal ganti angka saja. Y-nya diganti dengan negatif 24. Terus tandanya tetap sama lebih dari. X-nya diganti min 1. Min 1 kuadrat nilainya 1. Kemudian min 4 kali min 1 berarti jadinya plus 4. Ya kan? Kemudian dikurangi dengan 21. Nah, yang ruas kiri ini jadinya adalah min 16 ya. Min 16. Apakah benar min 24 itu lebih besar daripada min 16? Ya, salah ya. Harusnya min 16 itu lebih besar ya. Berarti jawaban yang A ini salah. Kemudian kita cek yang B. Ya, Y-nya diganti dengan 2 lebih dari, X-nya diganti min 5. Min 5 kuadrat berarti 25. Kemudian min 4 kali min 5 berarti plus berapa? Plus 20. Dikurangi 21. Gimana? Benar atau salah? Salah juga ya, salah. Kemudian yang C. Min 15 lebih besar dari X-nya kita ganti 2. Berarti 4. X-nya ganti 2. Min 4 kali 2 berarti min 8. Kemudian min 21. Nah, ini benar ya. 4 kurangi 8 kan min 4. Min 4 min 21 kan min 25. Apakah min 15 itu lebih besar dari min 25? Iya, benar ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 25. Pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar di samping ini adalah, ini ada yang diarsir ya. Jadi kalau ada yang diarsir itu berarti artinya daerah himpunan penyelesaian atau DP ya, daerah penyelesaiannya. Karena yang diarsir di atasnya parabola, berarti pastinya lebih besar. Ini namanya adalah Y. Ini sudah pasti ya, garis yang ini yang parabola itu berarti kan Y sama dengan. Tapi kalau ada arsiran nanti bisa lebih besar atau kurang dari, bisa lebih dari atau kurang dari. Tapi karena yang diarsir itu di atasnya dari parabola ini ke atas, berarti pastinya lebih besar, gitu ya. Jadi jawabannya pasti Y lebih besar. Kalau yang ini berarti salah. Ini tidak ada garis bawahnya. Kalau tidak ada garis bawahnya itu berarti kan harusnya titik-titik. Di sini kan penuh garisnya. Parabolanya garisnya penuh, berarti yang ini salah. Yang ini salah. Yang ini salah. Ya sudah, kalau begitu jawabannya adalah yang A. Karena di sini kan sama semuanya ya. Jadi jawabannya adalah Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Lanjut lagi ya guys. Nomor 26. Titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini dan ini adalah. Ini caranya mirip dengan nomor 24 ya. Mau dicoba silahkan. Oke guys, sudah ketemu ya jawabannya. Di sini ada titik. Titik itu kan artinya adalah X, Y. Berarti kita tinggal ngecek ke pertidaksamaan yang pertama ini. Artinya di pertidaksamaan yang pertama ini, ya X-nya diganti dengan min 5. Kebalik ya. X-nya diganti min 1, Y-nya diganti min 5. Y-nya diganti dengan min 5. Kemudian
kurang dari sama dengan X-nya diganti min 1. Min 1 kuadrat nilainya adalah 1. Min 4 kali min 1 berarti jadinya plus 4, kemudian min 5. Ini kalau kita hitung jadinya 1 tambah 4 itu 5, 5 kurangi 5 berarti 0. Apakah min 5 itu kurang dari sama dengan 0? Iya benar ya, berarti benar. Kemudian kita juga harus ngecek ke pertidaksamaan yang kedua. Y-nya kita ganti dengan min 5, kurang dari X-nya kita ganti dengan min 1. Min 1, min 2. Min 1, min 2 itu min 3 ya. Apakah min 5 itu kurang dari sama dengan min 3? Benar juga. Ya sudah, kalau gitu jawabannya adalah yang A. 27. Pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah, yang diarsir ini ada garis lurus berarti linear, kemudian garisnya yang satunya adalah melengkung ya. Yang garis lurus itu melalui titik X-nya adalah min 2, Y-nya adalah min 2. Kalau kita pakai rumus cepatnya itu berarti kalau kita tuliskan garisnya adalah min 2 kali di sini adalah sumbu min 2 kalikan sumbu X berarti min 2X min 2Y sama dengan min 2 kali min 2 adalah 4. Ya berarti kalau misalkan masing-masing dibagi dengan min 2 berarti jadinya adalah X plus Y sama dengan min 2. Kalau Y dibuat menjadi Y sama dengan min X min 2. Berarti garisnya adalah Y sama dengan min X min 2. Tapi karena yang diarsir itu di bawahnya berarti harusnya kurang dari ya. Berarti Y kurang dari min X min 2. Ya. Sebenarnya kita tidak harus mencari seperti ini kalau pilihan ganda ya. Kita tinggal ngecek saja. Yang pertama ini kan garis lurus, karena yang diarsir di bawahnya berarti kita cari yang tandanya kurang dari. Yang tandanya kurang dari itu berarti yang mana? Yang ini kurang dari benar, yang ini lebih dari berarti salah ya. Ini kurang dari benar, ini kurang dari juga benar, ini lebih dari berarti salah. Sudah salah ini. Kemudian kita juga cek ya, yang di sini itu berarti Y-nya karena yang diarsir itu di atas berarti harus lebih besar dari kan? Ya, berarti yang ada Y lebih besar dari. Ini kurang dari berarti yang ini salah kan? Ini benar. Yang ini benar. Yang ini kurang dari berarti salah. Yang ini salah. Kalau begitu yang belum salah adalah yang C. Berarti jawabannya C kan? Nomor 28. Titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini dan ini adalah yang mana? Ya, caranya sama dengan yang sebelumnya ya. Jika ada titik koordinat, kemudian di sini merupakan penyelesaian. Jadi titik ini juga harus memenuhi kedua pertidaksamaan ini. Berarti caranya cek saja. Ya, X, Y. Berarti titik itu kan X, Y. Berarti X-nya diganti min 5, Y-nya diganti 1. Kita cocokkan, kita cek ke pertidaksamaan yang pertama. Y-nya kita ganti angka 1, kemudian kurang dari sama dengan X-nya kita ganti dengan negatif 5. Negatif 5 kuadrat, ini sama dengan 25 ya. Kemudian X-nya diganti dengan min 5. Min 2 kali min 5 berarti plus 10 dikurangi 8. Tentunya yang ruas kanan ini nilainya lebih besar daripada 1 kan, berarti benar. Kemudian selanjutnya kita cek ke pertidaksamaan yang kedua. X-nya kita ganti negatif 5, Y-nya ganti 1. Berarti Y-nya diganti 1 lebih besar sama dengan, di depan X kuadrat ada min, di sini tidak ada kurung maka nilainya tetap negatif ya. Jadi nilainya di sini adalah X-nya kalau dikuadratkan tetap negatif ya. Di sini min 5, min 5 kuadrat itu 25, berarti di sini adalah 25, min 25. Kemudian X-nya diganti min 5, kemudian min 6. Nah, di sini nilainya pasti negatif kan, karena di sini positif 1 lebih besar dari negatif, pastinya benar kan. Berarti untuk yang A ini sudah memenuhi keduanya, berarti kalau gitu jawabannya adalah yang A. Nomor 29. Batas daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini dan ini adalah yang mana jawabannya? Ya, kita bahas ya. Di sini ada batas ya. Kemudian di jawaban itu yang diberikan adalah nilai Y. Y itu berarti artinya dia mempunyai dia maksimum dan dia minimum. Y itu adalah fungsi ya. Jadi fungsi itu rumusnya, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C ya. Kemudian dia fungsi karena ini kuadrat itu berarti grafiknya parabola. Kalau A-nya positif berarti dia artinya mempunyai nilai minimum ya, grafiknya membuka ke atas.
Kemudian kalau A-nya di sini negatif, A-nya itu negatif berarti dia grafiknya membuka ke bawah dan dia mempunyai nilai maksimum. Jadi ini adalah titik puncaknya. Nah, dia di sini dia akan maksimum atau minimum itu ada rumusnya ya. Nilai minimum atau maksimum itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Ini adalah rumus minimum atau maksimum, rumusnya sama. Ya. Bedanya kalau di sini di depan X kuadrat itu positif, yang ini adalah negatif. Tapi rumusnya tetap sama ya. Jadi kita tentukan saja langsung, kita ke persamaan yang pertama ini anggap saja sama dengan dulu ya, kurang darinya nanti. Berarti kita cari, karena di depan X kuadrat itu negatif, ya berarti dia mempunyai nilai apa ini? Nilai maksimum. Jadi maksimumnya sama dengan rumusnya B kuadrat. A-nya ini adalah min 1, kemudian B-nya adalah min 1, kemudian C-nya adalah 6. Kita masukkan saja. Berarti B kuadrat berarti min 1 kuadrat, min 1 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A. A-nya adalah min 1, kemudian kali C. C-nya 6. Dibagi dengan min 4A. Min 4 kali A. A-nya adalah min 1. Kita hitung ya. Min 1 kuadrat nilainya adalah 1, negatif kali negatif hasilnya positif ya. 4 kali 1 kali 6 berarti 24 per negatif 4 kali negatif 1 hasilnya 4. Maka akan sama dengan 25 per 4. Nah, jadi maksimumnya adalah 25 per 4. Nilai maksimum atau minimum itu samanya dengan Y. Ya, jadi maksimum atau minimum itu sama dengan Y. Jadi Y itu bisa maksimum, bisa minimum ya. Oke, berarti maksimumnya adalah 25 per 4. Jawabannya 25 per 4 semua. Yang ini yang 23 per 4 jelas salah ya. Kemudian kita lihat, di sini kan ada tanda kurang dari sama dengan ya. Jadi harus ada sama dengannya. Yang B ini tidak ada sama dengannya, berarti salah kan? Berarti yang ini salah ya. Berarti jawabannya tinggal A sama D. Kalau kita cek lagi di pertidaksamaan yang kedua, di sini tidak ada sama dengannya ya. Ya berarti pastinya yang satunya tidak ada sama dengannya. Ini tidak ada sama dengan, ini tidak ada sama dengan. Sama juga ya. Yang ini ada sama dengan, berarti salah ya. Harusnya kan tidak ada sama dengan, berarti yang ini salah. PCD sudah salah, berarti pastilah jawabannya yang A. Coba kita cek ya. Karena di depan X kuadrat itu positif, berarti dia mempunyai nilai minimum. Jadi minimum Y sama dengan minimum, yaitu sama dengan B kuadrat, berarti langsung saja ya. Min 3 kuadrat ini adalah 9, min 4 AC. 4 kali 1 kali min 4. Ya udah. Berarti plus 16 ya. Plus 16. Dibagi dengan min 4A. Min 4 kali 1 berarti tetap min 4. Ini jadinya 25 per min 4 ya. Atau min 25 per 4. Jadi ini batas yang bawah minimumnya, kemudian maksimumnya batas yang atas adalah 25 per 4 ya. Jadi Y itu terletak di antara min 25 per 4 ya, karena di sini tidak ada garis bawahnya kan. Yang seperti ini nggak ada garis bawahnya. Kemudian kurang dari sama dengan 25 per 4. Jawabannya yang A. Oke guys, kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 30 ya. Sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian di bawah ini adalah, kita lihat bentuknya di sini. Ini ada grafik membuka ke atas, berarti yang untuk yang ini ya, kalau dilanjutkan itu berarti Y, anggap saja sama dengan dulu ya, sama dengan, kalau garisnya belum ada yang diarsir, karena dia membuka ke atas, berarti pastinya A-nya positif ya. Jadi ini nilainya adalah, kalau di jawaban itu adalah X kuadrat dan min X kuadrat, berarti yang ini adalah yang X kuadrat gitu kan. Kemudian yang ini berarti yang Y sama dengan min X kuadrat. Nah, di sini dilihat di sini yang diarsir di sini adalah yang di bawahnya. Ya, yang di bawahnya kan. Yang di bawahnya. Berarti artinya kalau di bawahnya itu berarti kurang dari, berarti Y kurang dari sama dengan, karena di sini garisnya penuh. Ada sama dengannya. Y kurang dari sama dengan. Kita cek saja yang bentuknya seperti ini, ya. Ini sama ya, cocok. Berarti yang ini cocok. Yang ini tidak cocok. Karena di sini lebih dari. Ya, berarti yang ini salah. Kemudian ini salah, yang ini salah. Berarti di antara A sama B. Kemudian kita cek lagi. Yang di sini berarti di depan di depan X kuadrat itu min.
karena terbuka ke bawah, maka kemudian yang diarsir dari grafik ini, yang diarsir kan bagian atas. Kalau bagian atas ya berarti dia lebih dari, jadi Y-nya itu lebih dari sama dengan min X kuadrat. Ya, berarti jawabannya adalah yang B ya. Y sama dengan lebih dari sama dengan min X kuadrat. Kalau yang ini kan kurang dari kan, berarti salah ya. Jawabannya adalah yang B. Oke guys, kita sudah lengkap membahas soal PAS Matematika kelas 10 untuk matematika wajib. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 30, untuk yang nomor 31 sampai dengan nomor 35 silahkan dikerjakan ya. Caranya sama dengan soal yang di pilihan ganda. Edufit sudah berikan caranya, hanya diganti angka saja seperti ini. Silahkan nanti dilihat pembahasannya. Kemudian kalau misalkan mau menjawab silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, bagi yang mau download soalnya silahkan download di Dumatika ID. Jadi soal ini Edufit download dari Dumatika ID. Terima kasih admin dari Dumatika ID, Bapak Solihin, sudah memberikan link soalnya. Ini adalah soal asli ya, soal asli dari PAS yang tahun lalu. Harapannya dengan pembahasan ini maka kalian bisa mengetahui model soal yang kira-kira akan keluar di PAS yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. See you.